Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasoit akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Waspadai kebakaran hutan, BMKG deteksi 38 titik panas di Sumatera Utara. Cegah kecelakaan kerja, Pertamina terapkan kerja HSSE Golden Rule. Kemarau panjang, warga di Nias Utara keluhkan air bersih. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan mendeteksi 38 titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara. 10 titik panas dengan kategori tingkat kepercayaan tinggi, sehingga perlu diwaspadai sebagai titik kebakaran. BMKG Wilayah 1 Medan mendata 38 titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara. 38 titik panas tersebar di 11 kabupaten kota mulai dari Kabupaten Mandailing Natal, Karo, Dairi, Labuhan Batu Selatan, Asahan, Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, dan Kota Sibolga. Titik panas yang terpantau satelit Terra, Aqua, SNPP, dan NOAA menunjukkan 10 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi tersebar di wilayah pesisir barat Sumatera Utara, seperti Mandailing Natal dan Sibolga. Salah satu akibatnya yaitu kebakaran lahan di Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara pada Senin malam lalu. Cuaca tanpa curah hujan di Sumatera Utara diduga menjadi penyebab semakin meningkatnya titik panas. Hasil pantauan kami tadi sampai jam 7 tadi pagi kita mendeteksi itu ada 38 titik panas. Itu artinya mungkin ada 3 kategori. Namun yang 10 titik ini adalah kategori tinggi seperti itu. Kalau yang yang 27 lainnya itu tingkat sedang dan rendah seperti itu. Dan ini mungkin yang perlu diwaspadai adalah yang 10 titik ini. Mungkin kalau berbicara cuaca, mungkin kategori ini masih titik panas ini masih kategori normal seperti itu kan. Kita memantau hanya dari satelit itu 10 titik dan diperkirakan mungkin ke depan akan seperti ini juga. Namun tadi kita pantau ada sedikit gangguan yang merupakan itu adalah sirkulasi eddy. Itu sirkulasi itu akan memicu awan-awan hujan. Mudah-mudahan ke depan mungkin tidak terlalu banyak lagi titik panasnya. Ya. Yang kategori tinggi itu ada di beberapanya ada di Mandailing Natal dan sekitarnya. Itu memang ada kebakaran hutan atau bagaimana, Bu? Nah, untuk memastikannya mungkin kita perlu survei lebih lanjut karena BMKG hanya memantau dari satelitnya saja. Sementara itu, Sumatera Utara mulai memasuki musim kemarau sejak Februari 2021. Dampaknya telah terjadi 6 kebakaran hutan dan lahan dengan total luas sekitar 11 hektar di Sumut berdasarkan data dari Dinas Kehutanan pada 22 Februari 2021. Saat ini Sumatera Utara semakin meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, kebakaran hutan di Kota Sibolga terus meluas. Diperkirakan kebakaran lahan hutan lindung perbukitan Bukit Barisan telah mencapai puluhan hektar. Petugas gabungan terdiri dari TNI Polri dan BPBD serta Satpol PP Kota Sibolga terus berupaya memadamkan kobaran api. Meluasnya sebaran titik api diduga disebabkan oleh kencangnya tiupan angin ditambah cuaca terik dengan cepat membuat api membakar pepohonan dan semak belukar yang telah kering. Petugas gabungan terus berupaya memadamkan kobaran api yang menjalar ke sejumlah kawasan hutan dengan peralatan seadanya.
Pasalnya alat pemadaman yang menyemprotkan air tidak sanggup mencapai titik pusat lokasi api dikarenakan terjalnya medan menuju ke lokasi titik api. Untuk mencegah menjalarnya sebaran api ke kawasan pemukiman warga yang berjarak puluhan meter dari lokasi kebakaran, BPBD Kota Sibolga menyiagakan 4 unit mobil pemadam kebakaran di lokasi kebakaran hutan. Dikarenakan medan yang cukup terjal, ya, petugas dan personil kita juga merasa di lapangan kewalahan. Tetapi kita kegiatan yang kita laksanakan itu adalah di sana adalah dengan mendinginkan, menyemprotkan air ke pepohonan ataupun semak-semak yang belum terbakar. Jadi harapan kita dengan terbasahinya pohon dan juga semak-semak yang ada di pegunungan tersebut, apinya tidak bisa menjalar lagi ke daerah dekat pemukiman. Diperkirakan personil masih standby di sana, dan untuk titik api yang kita pantau kemarin sampai dengan jam 01 dini hari itu ada sebanyak 3 titik. Kebakaran hutan di kawasan perbukitan Bukit Barisan Kota Sibolga tersebut diakibatkan cuaca panas yang melanda Kota Sibolga dalam sepekan terakhir. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah pengendara sepeda motor di Kota Sibolga memilih berbalik arah menghindari razia masker yang digelar Satgas Pencegahan COVID-19 Kota Sibolga di ruas jalan protokol. Banyaknya pengendara bermotor tanpa mengenakan masker yang berbalik arah menghindari razia membuat petugas Satgas COVID-19 terpaksa bekerja lebih ekstra dengan berupaya mengejar para pengendara yang melarikan diri tersebut. Tak hanya itu, para petugas sesekali juga terlihat bersitegang dengan pengendara lantaran menolak himbauan petugas untuk mengenakan masker. Sementara itu, bagi pengendara yang terjaring dalam razia tersebut, oleh petugas langsung mendata identitas pelanggar dan selanjutnya diberikan sanksi berupa hukuman sosial dan hukuman lainnya. Berdasarkan data dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kota Sibolga, tercatat sebanyak 4 kasus warga yang terkonfirmasi COVID-19 dan sepanjang tahun 2020 hingga 2021 tercatat sebanyak 15 orang warga Kota Sibolga meninggal teridentifikasi COVID-19. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, PT Pertamina terus berkomitmen untuk menjalankan proses bisnis secara aman, sehat, dan berwawasan lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menjadikan budaya keselamatan dan kesehatan kerja sebagai prinsip fundamental dalam prioritas strategi bisnis. Sebagai upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan Pertamina, perseroan selalu mengutamakan budaya health, safety, security, dan environment atau HSSE dalam bekerja. Langkah ini dinilai sangat efektif dalam mencegah kecelakaan kerja sekaligus memperkuat komitmen Pertamina dalam menyediakan energi dan mengembangkan energi baru guna mendukung terciptanya kemandirian energi nasional. Pemeriksaan dan pengecekan rutin baik di terminal bahan bakar, tempat pengisian bahan bakar, kondisi mobil tangki, dan fasilitas pendukung lainnya dilakukan secara ketat, guna memastikan implementasi K3 berjalan dengan baik. Selain itu, ketika insiden terjadi, Pertamina selalu melakukan investigasi secara struktural hingga ke tahap rekomendasi perbaikan. Pertamina juga menerapkan HSSE Golden Rule, di mana para pekerja dapat melaporkan sedini mungkin kondisi tidak aman tersebut, sehingga segera dapat dilakukan pencegahan sekaligus perbaikan. Teknologi mutakhir otomatis mulai dari terminal bahan bakar hingga pengisian juga diterapkan. Selain memudahkan operasional, juga memastikan keamanan dalam bekerja. Selain itu, para pekerja juga secara rutin diberi pemahaman soal penerapan K3. Mereka dilatih soal cara memadamkan api dan penanganan awal saat terjadi insiden di lapangan. Salah satunya yang dilakukan di Fuel Pertamina Medan Group. Di sini penerapan HSSE selalu dilakukan secara ketat.
Dalam memperingati bulan K3, Fuel Terminal Medan Group melaksanakan pelatihan pemadaman api nyata, sosialisasi kontraktor safety management system, hingga refreshment defensive driving training AMT. Jadi untuk Pertamina sebetulnya tidak hanya mereview kasus-kasus yang terjadi lokal, tapi seluruh Indonesia. Dari kasus-kasus yang ada dari tim Pertamina, secara khususnya HSSE, membuat atau menyesuaikan, tentunya semakin improve ya kebijakan-kebijakan agar kita semakin safety, kebijakan-kebijakan peraturan HSSE-nya semakin dilengkapi, jadi kita dalam operasional semakin safety. Jadi kecelakaan yang terjadi dapat dicegah di kemudian hari ya. Fuel Terminal Medan Group sendiri menyalurkan 6.817 juta liter bahan bakar setiap hari ke sejumlah daerah di Sumatera Utara dan Aceh. Meski menggunakan sistem otomatis, kemungkinan risiko kecelakaan kerja bisa saja terjadi. Sehingga dengan adanya pengecekan rutin dan peningkatan pemahaman K3, kecelakaan yang terjadi dapat dicegah. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, seorang oknum ASN Rumah Sakit terpidana buron Kejaksaan Negeri Tanjung Balai ditangkap pasca kabur 4 bulan saat diberi penangguhan menjadi tahanan rumah karena terpapar COVID-19 selama menjalani persidangan. Ia kembali ditangkap karena putusan menyatakan terpidana dijatuhi hukuman 10 bulan kurungan penjara. Inilah terpidana Riki Iskandar hanya bisa pasrah saat tim tangkap buron Kejaksaan Negeri Tanjung Balai menangkapnya di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Terpidana yang seharusnya menjalani isolasi mandiri dan menjadi tahanan rumah pasca terpapar COVID-19 oleh hakim, malah kabur dan tidak mengikuti kembali jalannya persidangan. Ia ditangkap kembali pasca Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai menjatuhi terpidana dengan hukuman 10 bulan kurungan penjara. Sebelumnya pada Mei 2020 lalu, terpidana ASN pegawai rumah sakit ditangkap Satreskrim Polres Tanjung Balai telah melakukan penadahan barang curian bersama 3 rekannya yang melakukan pencurian obat-obatan senilai 50 juta rupiah. Terpidana ya, terpidana Riki ini atas kasus penadahan 480 terkait obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Balai. Jumlah kerugian berapa itu yang diapain? Kurang lebih 57 juta. Kurang lebih 57 juta. Dan ini melakukannya berempat. Tetapi yang 3 lagi sudah dieksekusi di dalam tahanan. Yang bersangkutan ini kemarin sempat kita tahan dan ditahan hakim. Kemudian ditangguhkan karena yang bersangkutan ini positif COVID. Tapi kemudian setelah perkara ini putus dan ingkrah, yang bersangkutan ini tidak melaksanakan putusan hakim tersebut. Sebelum diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai, terpidana dilakukan rapid antigen kembali untuk memastikan terpidana sehat dan tidak terpapar COVID-19. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Satuan Reskrim Polres Pematang Siantar mengungkap perjudian kasus Toto Gelap. Para tersangka dikenakan pasal 303 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Press release ini dipimpin langsung oleh Kapolres Pematang Siantar AKBP Boy Sultan Binaga Siregar, didampingi Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim Polres Pematang Siantar. Selama 1 pekan terhitung sejak tanggal 6 hingga 14 Februari 2021, Polres Pematang Siantar melalui tim khusus dari Reskrim Pematang Siantar telah mengungkap 9 kasus tindak pidana perjudian dengan 10 orang tersangka. Dari tangan para tersangka, diamankan beberapa barang bukti seperti alat tulis togel, rekap togel, handphone, serta uang tunai sebesar Rp2.800.000. 10 orang tersangka tersebut berhasil ditangkap dari berbagai lokasi yang ada di beberapa kecamatan Kota Pematang Siantar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dikenakan dengan pasal 303 tentang tindak pidana kasus perjudian dengan pidana penjara maksimal 10 tahun penjara. Di sini saya mempertanggungjawabkan sebagian daripada kerja nyata dari Polres Pematang Siantar. Ya, setelah ANEP yang dilakukan oleh Bapak Kapolda dan perintah dari pimpinan bahwa tidak boleh ada perjudian di seluruh Sumatera Utara, khususnya Kota Siantar, saya
memerintahkan dan kepada tim khusus Reskrim yang melaksanakan perintah pimpinan menangkap judi selama 1 pekan terhitung mulai tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan 14 Februari 2021. Ya, kita mengungkap 9 kasus tindak pidana perjudian dengan tersangka 10 orang dengan jumlah total uang 2.800.000 sekian. Ancaman hukuman sesuai dengan pasal 303 itu 10 tahun pidana penjara. Selain itu, Polres Pematang Siantar juga telah melimpahkan beberapa perkara, yaitu kasus penistaan agama dengan 4 tersangka, di mana berkasnya telah lengkap dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Pematang Siantar. Selain itu, kasus kecelakaan kerja PT Agung Beton yang juga telah diserahkan, beserta barang bukti ke Kejaksaan Kota Pematang Siantar. Dihimbau kepada masyarakat untuk menjauhi segala tindak pidana di Kota Pematang Siantar, serta mematuhi segala protokol kesehatan COVID-19. Pentanews Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, krisis air bersih telah lama dikeluhkan masyarakat Nias Utara beberapa bulan terakhir, dikarenakan musim kemarau panjang yang terus-menerus. Masyarakat sangat mengharapkan air hujan turun. Kali pertama hujan deras seketika sejak awal bulan Januari 2021 sangat disyukuri warga di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Lantaran musim kemarau panjang belakangan ini membuat masyarakat sulit mendapatkan kebutuhan air minum dan juga air bersih untuk rumah tangga. Meskipun hujan turun hanya sebentar, namun sangat bermanfaat untuk warga dengan menyediakan tempat penampungan seadanya, sehingga dirasa dapat mengurangi biaya pembelian air bersih seperti yang dilakukan selama ini. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa harus membeli air tong dari salah satu pemasok air bersih dengan nilai bervariasi tergantung jauh dekatnya rumah warga. Keluhan warga tentang air bersih ini pun telah berulang kali disampaikan kepada pihak Pemda setempat, namun hingga kini pengelolaan sarana air bersih tidak berjalan optimal, seolah mengabaikan keluhan tersebut. Ada 2 bulan masa kemarau, jadi saat ini hujan. Tentunya masyarakat juga bersyukur karena selama ini kan kekurangan air bersih. Nah, kemudian yang kita harapkan kepada pemerintah juga, karena ini kan kendalanya karena air dari pam tidak mengalir ke rumah penduduk. Dan sampai saat ini juga masyarakat tidak pernah mengeluhkan ini kepada pemerintah daerah? Nah, pernah kita sampaikan. Bagaimana responnya? Ya, responnya sama sekali tidak ada. Yang harapan kita sebagai masyarakat, Pak, supaya pemerintah itu memperhatikan bagaimana kepentingan air ini. Ya kan? Karena selama ini kita butuh air, tetapi kita beli melalui mobil pickup. Kalau dibeli dari orang pihak ketiga, berapa itu Bang? Kalau satu mobil pickup itu satu tong dia, kita isi ke bak, itu nilainya 250.000. Warga berharap pemerintah daerah dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dan peka terhadap keluhan-keluhan tentang air bersih ini. Augo Manuzega melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Bupati Batubara melantik Dewan Kebudayaan Batubara serta memaparkan pelestarian budaya dan kemajuan budaya, terutama budaya etnis Melayu yang ada di Batubara. Pelantikan Dewan Kebudayaan Batubara digelar di Rumah Dinas Bupati dengan dihadiri Bupati Batubara Zahir dan Kepala Dinas Pendidikan Ilyas Sitorus. Dalam kesempatan tersebut, Zahir melantik Ketua Dewan Kebudayaan Batubara dengan 43 anggota kepengurusan, ditandai penandatanganan dan penyerahan SK kepengurusan. Bupati Batubara Zahir mengucapkan selamat kepada seluruh kepengurusan Dewan Kebudayaan Batubara yang baru saja dilantik. Zahir berharap pelantikan tersebut memiliki program kerja ke depan dan nantinya ada sebuah rekomendasi terhadap budaya yang ada.
di mana rekomendasi tersebut bisa dipakai ke semua daerah di Sumatera Utara, bahkan di Indonesia. Yang pertama, hari ini kita melantik Dewan Kebudayaan Batubara yang baru tadi kita saksikan bersama. Sekaligus tadi kita memaparkan bagaimana pelestarian budaya terhadap pemajuan kebudayaan, terutama budaya etnis Melayu yang merupakan Batubara merupakan tanah Melayu. Ini tadi yang kita laksanakan bersama dengan pengurus yang baru. Pak, harapan dengan pelantikan ini sendiri apa, Pak? Yang pertama, pelantikan ini dilanjuti dengan membuat program kerja baik triwulan, ya, semester, ya, sehingga 1 tahun itu jelas pekerjaannya apa. Bukan habis dilantik, habis itu bubar, enggak. Jadi nanti ada sebuah rekomendasi terhadap budaya-budaya yang ada, yang ini merupakan rekomendasi untuk bisa dipakai ke semua daerah yang ada di Sumatera, bahkan di Indonesia. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.